Oh, Ibu Aminah. Kenapa Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini nih, anak saya dirawat. Emang kenapa Bu anaknya? Kurang gizi. Namanya siapa Bu anaknya? Bunga. Nama lengkapnya siapa Bu? Zahra Bunga. Zahra Bunga. Usianya berapa tahun? 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Keluhannya apa Bu? Demam 2 hari. Hari. Kejang-kejang 2 kali. Dan kejangnya itu lama sampai 1 jam. Terus Terus apa lagi, Bu? mencret. Mencret. 5 kali sehari. Terus, kemarin makan apa Bu? Pagi makan apa? Dikasih bubur ayam. Ayam. Habis gak? Nggak habis. Terus dikasih minum susu. Susu berapa kali? 4 kali sehari. Habis itu ada lagi Bu? Ada tim sama wortel. Tim wortel. Habis gak Bu? Nggak habis. Habis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wil dan Asia. Untuk insya Allah sedikit membantu bagaimana cara mengatasi anak ibu yang tengah dirawat saat ini. Jadi gini Bu, berdasarkan data yang saya terima dari dokter, Zahra Bunga ini berat badannya 6,1 kilo, tinggi badannya 68 cm. Nah, kalau dihitung status gizinya, berat badan berdasarkan usia dia ada di bawah titik merah, itu artinya gizinya sangat kurang. Terus tinggi badan berdasarkan usianya juga ada di titik merah, yang artinya gizi kurang juga. Terus dari tadi yang saya tanyakan ke ibu, anaknya makan apa aja? Nah, itu sangat kurang sekali Bu. Sedangkan kebutuhan anaknya ini sekitar sehari itu makan harus makan utama harus 3 kali. Nah, selingannya bisa di jam 10 sama jam 3. Nah, ini kan belum ada. Kemarin cuma bubur sekali pagi, terus tim wortel juga sore. Nah, siangnya dia nggak makan. Nanti makanannya lebih diperhatikan lagi, kayak pola makannya. Terus sayur-sayuran juga harus ditambah, buah-buahan, terus ikan. Makanan yang nggak boleh dimakan anaknya ini sementara nggak boleh makan gorengan dulu, terus jajanan-jajanan di luar jangan dulu. Sementara ini makan yang ada di rumah sakit aja. Walaupun nanti ada yang jenguk, makanannya jangan dimakan dulu, harus dimakan itu yang dari rumah sakit. Karena asupan pun sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti contohnya kalau kekurangan energi protein itu dapat berpengaruh terhadap otak. Biasanya untuk anak usia 0 sampai 1 tahun itu dia pertumbuhannya cepat nih. Selain itu juga bisa mengakibatkan adanya perubahan kadar lab. Jadi kalau misalkan anaknya di tes lab bisa menyebabkan adanya komposisi tubuh yang tidak normal seperti itu. Nah, kekurangan zat gizi makro seperti energi, protein, lemak, dan karbohidrat itu pasti sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, gitu. Seperti tadi ya, bisa berpengaruh terhadap otak anak, juga keadaan fisiknya, juga seperti vitamin, kalsium, zat besi, seperti yang bisa kita dapatkan. Kalau zat besi itu contoh bisa dari bayam. Nah, untuk membantu percepatan penyerapan bayam ini, zat besi ini bisa dibantu oleh sumber makanan yang mengandung vitamin C, kayak gitu, untuk mempercepat penyerapan. Jadi kekurangan zat besi pun ada efeknya terhadap anak. Misalkan bisa jadi anemia gizi besi, bisa menghambat perkembangan seperti tadi. Nanti bisa dievaluasi, dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan dokter gitu. Juga kalau misalkan memang sudah terjadi sejak lahir, bisa dilakukan terapi. Itu juga sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Kalau misalkan kurang yodium, bisa juga menghambat pertumbuhan, juga menghambat perkembangan. Berdasarkan diagnosis
diagnosa medisnya anak ibu ini perkembangannya lambat, tumbuh kembangnya itu nggak sesuai sama usianya, jadi bisa menyebabkan demam, kejang demam tadi, demamnya kan sama kejang-kejang ya. Nah itu bisa karena perkembangannya itu tidak tepat. Nah ibu bisa kontrol pakai kuesioner pra-screening perkembangan, itu biasanya dikasih setelah melahirkan sama dokternya, bisa dikonsultasikan bareng dokter, isi sendiri di rumah juga bisa. Jadi di rumah bisa ibu isi sendiri kuesionernya nih, misalkan anak ibu 1 bulan udah bisa apa, nanti di checklist. Kalau misalkan belum bisa ini, belum sesuai dengan usianya, bisa ibu konsultasikan langsung ke dokter, barangkali ada gangguan di pertumbuhannya gitu. Oh gitu. Ya. Kemudian bisa diperhatikan juga Bu untuk penambahan berat badan anaknya melalui KMS, kayak misalnya ibu bawa anaknya ke posyandu, itu kan sering pakai KMS ya. Nah KMS itu setiap ke posyandu saya harap selalu dibawa untuk dapat mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak ibu. Nah contohnya ini untuk anak usia 6 bulan harusnya berat badannya itu 2 kali berat badan lahir. Misalkan anaknya waktu lahir beratnya 3,5. Nah nanti usia 6 bulan idealnya berat badannya itu 7 kilo karena 2 kali 3,5 gitu. Nah untuk usia 1 tahun 3 kali berat lahir gitu. Nanti bisa dikontrol bareng-bareng kadar posyandu atau bidan-bidan di daerah ibu. Nah mungkin nanti setelah ini jika anak ibu sudah keluar dari rumah sakit, saya harap bisa diperhatikan lagi pola makannya gitu, 3 kali sehari, terus dikasih cemilan, cuman cemilannya yang sehat ya Bu ya, jangan jajanan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Kalau misalkan membutuhkan terapi, saya harap terapi ini dilakukan secara rutin berdasarkan aturan dari dokternya. Jadi itu aja Bu dari saya, yang lebih diperhatikan lagi tadi pola makannya, terus buah-buahan sama sayur-sayuran. Sementara makan yang dari rumah sakit dulu, terus juga diperhatikan perkembangannya yang tadi ya Bu, kuesioner pra-screening perkembangan. Makasih Bu ya. Sama-sama Bu.